Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Selasa tanggal 6 Juli tahun 2021 ini, saya akan mengomentari BEM UI lebih bodoh berpikir dari mahasiswa Nusa Tenggara Timur. BEM UI dan didukung Universitas Airlangga katanya berani melawan pemerintah. Sama bodohnya yang ingin menjatuhkan Presiden Joko Widodo dengan tudingan Joko Widodo disebut the king of the lip service, atau hanya janji-janji saja kayak Joko Widodo ini, tetapi tidak berbuat apa dan tidak ada berbuat sesuai dengan kenyataannya. Dan BEM UI ini hanya bicara sepihak, tidak melihat keberhasilan Joko Widodo membangun negara di seluruh Indonesia, mulai membangun jalan tol di Jawa, Sumatera, dan juga Kalimantan dan Indonesia bagian timur. Dia tidak melihatnya itu. Dia hanya melihat kekurangan-kekurangan Presiden Joko Widodo tersebut. Dia tidak melihat kelebihan daripada Presiden Joko Widodo tersebut, padahal dia seorang mahasiswa. Kalau kita menganalisa sesuatu harus objektif. Kita lihat keberhasilannya sebagai pejabat dan juga kegagalannya. Ini tidak hanya melihat kekurangannya tanpa melihat keberhasilan Presiden Joko Widodo tersebut. Di samping itu juga keberhasilan Joko Widodo melakukan satu harga BBM di Papua dengan di seluruh wilayah Indonesia. Yang tadinya di Papua harga bensin 65.000 per liter, sedangkan di Indonesia hanya 6.000, sehingga sekarang harganya sudah sama-sama 6.000 baik di Papua maupun di daerah Indonesia lainnya. Itulah saya banyak sekali tindakannya. Apalagi Nusa Tenggara Timur ini banyak pembangunan dilakukan di sana, termasuk di daerah Papua. Banyak pembangunan, tetapi hal ini tidak pernah dipertimbangkan BEM UI. Hanya yang dilihatnya itu hanya masalah kekurangan Presiden Joko Widodo, di mana katanya dalam janji Jokowi merevisi Undang-Undang ITE. Tidak ada kenyataannya soal merevisi Undang-Undang ITE. Jadi ini karena masalah revisi Undang-Undang ITE ini tidak di tangan Presiden Joko Widodo secara mutlak, karena lebih berat di tangan DPR atau Presiden tidak boleh. Itu sebenarnya lebih tepat di tangan DPR itu merevisi itu, bukan di tangan Presiden. Presiden tidak boleh memaksa DPR merevisi Undang-Undang ITE, karena kedudukan DPR dengan Presiden sama-sama lembaga tinggi negara. Jadi tidak tepat tudingan BEM UI tersebut. Jadi dia menuding Presiden ini katanya akan merevisi Undang-Undang ITE tersebut. Nah, jadi hal ini kan bukan kewenangan mutlak daripada Presiden, itu kewenangan, lebih tepat itu kewenangan dari DPR yang mewakili rakyat, dan juga dia tidak bisa memaksa DPR untuk merubahnya itu, dan juga harus kerjasama yang baik. Kalau DPR mau, kalau DPR tidak mau, tidak bisa merevisi itu, paling nanti dikeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dan sebagainya. Tetapi kalau untuk merevisi undang-undang ITE tersebut tidak ada kewenangan Presiden di situ. Kewenangan itu lebih tepat di kewenangan daripada anggota DPR bersama Presiden. Itu sehingga saya lihat tidak mengetahui paham daripada Presiden Joko Widodo ini oleh BEM UI tersebut. Mahasiswa Nusa Tenggara Timur Pedro yang bernama Pedro lebih cerdas mengakui kehebatan orang lain, menyatakan kinerja Joko Widodo sangat baik, apalagi pembangunan tidak hanya di Jawa, dan sekarang NTT sudah banyak pembangunan, terutama pembangunan 6 bendungan air, pembangunan jalan dan lain-lain. Jadi berdasarkan alasan tersebut di atas, jadi saya lihat alasannya tersebut di atas, jauh lebih cerdas mahasiswa Nusa Tenggara Timur Pedro dibandingkan
BEM UI dan Universitas Airlangga. Dengan kata lain, BEM UI ini dan Universitas Airlangga ini jauh lebih bodoh dengan mahasiswa Nusa Tenggara Timur. Padahal kita dengar bahwa Universitas Indonesia terkenal universitas baik, demikian juga Universitas Airlangga termasuk baik, tetapi kelihatan kinerja daripada mahasiswanya kurang cerdas dan juga menangkap ilmu itu mungkin kurang cerdas mereka, sehingga banyak tindakan-tindakannya yang tidak baik terkait dengan kebijaksanaan pemerintah tersebut. Harapan saya agar mahasiswa Universitas Indonesia dan Airlangga lebih banyak belajar lagi dalam melihat pembangunan bangsa Indonesia ini. Jadi saya lihat jangan dia hanya menyalahi, dan perlu dia lebih banyak belajar lagi. Karena saya lihat dia belajarnya itu kurang baik, sehingga dia memberikan pendapat-pendapat yang sangat dangkal lah ya, soal presiden, kinerja presiden, dan juga masalah-masalah perubahan undang-undang dan lain sebagainya. Sedangkan Pedro, mahasiswa NTT, jauh lebih bagus cara berpikirnya dengan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari tentang masyarakat. Sekian dan terima kasih.